Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marissa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marissa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marissa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marissa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marissa. Pasalnya, KTP Marissa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marissa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marissa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa shock. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marissa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marissa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marissa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marissa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marissa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya saya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik.
Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyah Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya.
kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun ya. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah melihat panjang orang sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu
sharing, mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi, pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah terakhir sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun ya. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Lama, ada Cir, macam-macam lah. Lama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela dulu, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang belajar juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Nas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, di dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan 2 anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya belum bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyamike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya apakah kamu pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruang lain, kamu Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Hafiz memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, di dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah dialami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang, gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan yang dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak Sulu sudah ada komunikasi terakhir, sudah sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah menyampaikan sakit atau Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya. Abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan dinilai
sebagai apa ya, amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Loh, kan bukan lagi ya? Syahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak sudah ada komunikasi terakhir, mau berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah Alvin pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan.
karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh, saya ngeband bareng Ikang. Saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya.
Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun, ya terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marissa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haq, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haq diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haq sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haq. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haq meninggal dunia Rabu,
2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, sang keponakan, mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun ya. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas?
Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sulama, Cir, macam-macam lah. Sulama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Martin pernah nih ke pantai sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Abdul Nanas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya.
katanya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah terakhir sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Lama, ada Cir, macam-macam lah. Lama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah sakit atau Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali Ikang. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia harus memberikan manfaat
selama saya kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara mereka. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang, gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu
mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan mendapat bentuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, contohnya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Selama, ada Cir, macam-macam lah. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Enggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya
mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela ibu, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku Dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan 2 anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga.
Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, jadi idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesinya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, di tas jungle. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Alvin pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, kaku dan biru. bayangkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Abdul Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik.
Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya.
kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak Sulu sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mencoba Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya. Abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia harus memberikan manfaat
ke sesama manusia, kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu
mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Komunikasi pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silama, Cir, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mengatakan sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan.
karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak di kamu sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafidhin nas, memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing, mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Syahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang ya. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus, intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adik, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi, pokoknya saya
kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari.
Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya mereka. TV turunan. Mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun ya. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya kenangannya waktu kita ke Brazil ya.
dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASN Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini Pak Alvin pernah mencoba Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup.
Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyah Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang bikin tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan mendapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun ya. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Jadi kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mengatakan Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dimakamkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai
sebagai apa ya, amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Loh, kan bisa lagi kan? Syahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan apa namanya komunikasi, jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Makasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyamike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah terakhir sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, contohnya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silama, ada Cid, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kami masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Nas memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa Haque. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesinya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Ayo, ajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang bikin tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sudah berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah kamu pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat nih, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya mereka TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Presiden sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafizun nanas, memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai
sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Loh, kan bisa lagi kan? Syahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun, ya terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sih, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mengatakan sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan. Anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh, saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun, ya terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marissa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haq, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haq diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haq sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haq. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun ya. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silamaji, macam-macam lah. Silamaji juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Jokowi pernah mau ke pantai Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Lamaji, macam-macam lah. Lamaji juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kami masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia dengan nas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai
sebagai apa ya, amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan apa namanya jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Makasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekali baik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, ajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Komunikasi pas dulu sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Majid, macam-macam lah. Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan.
karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kami masuk kamar. Itu katanya tangannya adalah seperti kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafidhan nas, memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang ya. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus, intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah dalami, tapi pikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya.
Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu,
2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya berakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas
Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Silama, Cir, macam-macam lah. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini Pak Alvin pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang ya. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adik, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang, gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyah Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya.
katanya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan mendapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Sheila Majid, macam-macam. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dimakamkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu
sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi, pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyamike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, contohnya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Selama, ada Cir, macam-macam lah. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya apakah Alvin pernah melakukan sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan.
karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kami masuk kamar. Itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Nas memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun gak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya.
saya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesinya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu,
2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Ayo, ajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas
Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Selama, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah kamu pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Nanas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, jadi idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya.
kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah almarhum pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafizin nas, memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu
sharing, mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan berantem bareng pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun, ya terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silamajit, macam-macam lah. Silamajit juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mencoba pantai sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan.
karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Saya
kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marissa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haq, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haq diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haq sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haq. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haq meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari.
Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sih, tapi Marissa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas
Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ilama, ada Cir, macam-macam. Ilama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Jokowi pernah mau ke pantai Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya mereka. TV turunan. Mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, contohnya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ilham Ajid, macam-macam lah. Ilham Ajid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang belajar juga, tiba-tiba kami masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Nas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing
saling mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, jadi idola saya karena
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya apakah kamu pernah melihat atau
Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat nih, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruang lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafizun nas, memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Syahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah dialami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga.
Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya belum bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Presiden sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Alvin pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya. Abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, yang bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh, saya ngeband bareng Ikang. Saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya mereka TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak Sulu sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, Aku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu
sharing, mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Loh, kan bisa lagi ya? Syahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memen. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya berakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini, atau kalau nggak salah awal tahun ini. Itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sih, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silama, Cir, macam-macam lah. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah mencoba atau
Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, sering berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang ya. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga.
gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, sang keponakan, mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Sudah berbincang. Ya berakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau salah awal tahun ini. Itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Lama, ada Cir, macam-macam lah. Om aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Tujuannya apakah kamu pernah untuk Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat nih, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu. Ya, bisa dimengerti kalau shock sekali Ikang. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara mereka. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi, pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyah Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, contohnya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah melakukan sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia harus memberikan manfaat
sama manusia kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah alami tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun gak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu
mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesinya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyah Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Presiden sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita dia saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibun Nas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya belum bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Saya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, jadi idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marissa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haq, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haq diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haq sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haq. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalam, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa sudah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Alvin pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat ya. Habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia hafizin anas, memberikan manfaat sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh, saya ngeband bareng Ikang. Saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik.
Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya mereka. TV turunan. Mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Komunikasi pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Silamaji, macam-macam lah. Silamaji juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah kamu pernah melihat Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuatnya. Habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia harus memberikan manfaat
sesama manusia kan dia sering mengajar, sering berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang ya. Pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami tapi kepikiran balik lagi nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memen. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu
mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, belajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Komunikasi pastinya sudah ada komunikasi terakhir, mungkin sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu. Ikangnya sih kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Ikang, ada Silama, ada Cir, macam-macam. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah melihat pandang orang sakit atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan. Anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak gitu ya. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalami, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, ya idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Selama, macam-macam lah. Selama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Jokowi pernah nih atau Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya belum bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marisa Grace Haq Fauzi atau dikenal Marisa Haq ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marisa Haq ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marisa Haq menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik.
Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikang
terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu, dan minta Ikang ya semoga dia kuat, dia tabah. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan dapat untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus Pak sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini, itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tur, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sama aja juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Almarhum pernah Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih, jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuat nih, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela juga, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kami sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Hafizunanas memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai
sebagai apa ya, amal yang baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya, Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya tuh sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan apa namanya, jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun gak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Hak Fauzi atau dikenal Marissa Hak ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Hak ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Hak menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana harum menyelimuti rumah duka Marissa Hak, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Hak diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Hak sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Hak. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi. Artis senior Marissa Hak meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Hak di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Hak, kakak dari Marissa Hak dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Hak meninggal. Memajang foto Marissa Hak, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Hak meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Hak sebelum meninggal. Postingan Marissa Hak 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah.
Jangan lupa subscribe ya. Ayo, ajar yuk. Kelihatannya Ikang terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan. mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus pas dulu sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marisa udah bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASN Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauh ini apakah kamu pernah Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga
shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, abis ini kan mau dimakamkan. Anaknya juga Bella juga semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kita masuk kamar itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku ya. Kaku dan biru. Bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. Ya tentunya semoga Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia mungkin Anas memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya Sahnas dan Soraya tolong jagain Ikang, karena Ikang terpukul sekali dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA kita sesama SMA tuh saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memet. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haque hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro. Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haque, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya, Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya
mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurang dari 2 bulan sebelum meninggal dunia, Marissa Grace Haque Fauzi atau dikenal Marissa Haque ternyata sempat menyinggung soal kematian mendadak. Pada 9 Agustus 2024 lalu, Marissa Haque ternyata sempat jatuh sakit. Ibu 3 anak itu mengaku mengalami demam dan diare akut. Namun selebriti sekaligus politisi itu mengambil hikmahnya lantaran bisa tetap di rumah saja karena sakit tersebut. Wanita berusia 61 tahun itu kemudian sempat menyinggung soal kematian mendadak. Ia mengaku sadar bahwa batas energi manusia berubah seiring jalannya sang waktu. Maka dari itu Marissa Haque menyebut sebagai manusia, kita harus memperbanyak ngaji agar ketika mendadak berpulang maka dalam keadaan yang terbaik. Allahu Akbar. Suasana haru menyelimuti rumah duka Marissa Haque, aktris senior dan politisi yang meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Marissa Haque diketahui tinggal yang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Terlihat banyak para pelayat dari berbagai kalangan mulai berdatangan sejak pagi hari untuk memberikan penghormatan terakhir. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Rano yang datang lebih dulu menyampaikan duka mendalam usai melayat dari rumah duka. Rano pun mengenang saat dirinya beradu akting dengan Marissa di film Kembang Semusim pada 1980 silam. Rano juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Marissa dalam beberapa film. Ia juga menyebutkan bahwa Marissa aktif di beberapa platform. Rano Karno pun mengenang sosok Marissa Haque sebagai pribadi yang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan dibandingkan dunia keartisan. Sementara itu, Anies menjelaskan dirinya dan keluarga cukup terpukul dengan kepergian Marissa Haque. Ia juga menghormati dedikasi Marissa dalam menjalankan profesionnya sebagai artis maupun politisi.
Artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Bah firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan. Nadia Aisyami Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno sang keponakan mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno yang dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita adalah putri dari Soraya Haque, kakak dari Marissa Haque dan Eki Soekarno. Nadia Soekarno memosting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memosting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instagram story-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah, itu selalu berulang. Termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Jangan lupa subscribe ya. Kelihatannya Ikam terpukul sekali ya, dan saya nggak nyangka efeknya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besarnya TV turunan mungkin karena apa ya, rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat dan dia tabah gitu. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. untuk komunikasi terakhir bersama almarhum itu kira-kira kapan dan apa tuh untuk komunikasi paling terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Pastinya sudah ada komunikasi terakhir, sempat berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya tangan-tangan karena hubungan kita dinamis sekali, dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini, tapi Marissa yang bertahun-tahun nggak. Nah, terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan, dan kita
ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa mas? Ya, tentunya waktu Kita ke Brazil ya. dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87, itu saya dapat hadiah BASM Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tur bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita menikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan itu ada Marisa, ada Sheila Majid, macam-macam lah. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sejauhnya Pak Alvin pernah Nggak pernah. Nggak pernah terdengar sakit ya, makanya mungkin Kak Ikang dan keluarga shock banget sih. Jadi makanya sampai pingsan 4 kali katanya Kak Ikang. Jadi kita khawatir juga sih sama Kak Ikang. Mudah-mudahan kuat ya, habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela hidup, semoga dikuatkan. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Jadi kamu sedang bekerja di ruangan lain, kamar Marisa sedang bekerja juga, tiba-tiba kamu masuk kamar, itu katanya tangannya adalah seperti kayak kaku, Aku dan biru. bayangkan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu, ya bisa dimengerti kalau shock sekali kita. doanya Ya tentunya semoga Marisa Haq diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tetapi bagaimana dia Habibin Anas memberikan manfaat sama manusia. Kan dia sering mengajar, berbagi ilmu, sharing. Mudah-mudahan itu dinilai sebagai amal baik dari Marisa. Tadi sempat nggak tega untuk meninggalkan ya? Ya. Tadi sempat nggak tega meninggalkan terus balik lagi ya? Ya itu karena Ikang saya dipesankan oleh adik-adiknya, Sahnas dan Soraya, tolong jagain Ikang karena Ikang terpukul sekali, dan saya itu sahabat Ikang. Waktu SMA, kita sesama SMA tuh, saya ngeband bareng Ikang, saya sahabatan, berantem bareng, pacaran, ya Ikang yang pokoknya kehidupan remaja kita bersama terus intens sekali, bersahabat, saya udah kayak saudara. Maka begitu Ikang mengalami shock seperti ini, ya adik-adiknya, adik Marisa tadi minta saya untuk jaga hubungan jaga komunikasi supaya Ikang terbantu mentalnya gitu ya, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Maka tadi begitu udah sebenarnya udah ngalamin, tapi kepikiran balik lagi, nggak tega gitu ya. Terima kasih Mas Adi, Memes. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Jenazah artis Marisa Haq hari ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 3 sore hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Marisa lebih dulu disolatkan di Masjid Jami Bintaro.
Adapun lokasi pemakaman ini merupakan wasiat dari Marisa yang diucapkannya semasa masih hidup. Hal ini diungkapkan oleh adik Marisa, Soraya Haq, saat ditemui di rumah duka pada Rabu 2 Oktober. Menurut Soraya, lokasi tersebut dipilih sang kakak karena tak jauh dari tempat tinggalnya. Adapun makam keluarga besarnya justru berada di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak keluarga sempat kesulitan untuk mewujudkan permohonan terakhir dari Marisa. Pasalnya, KTP Marisa tercatat sebagai warga Tangerang Selatan, sedangkan TPU Tanah Kusir berada di wilayah DKI Jakarta. Beruntung setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Marisa dapat dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Kepergian Marisa yang mendadak ini membuat keluarga dan teman dekat merasa syok. Sang suami Ikang Fauzi bahkan tampak sangat terpukul hingga harus dipapah oleh sang anak saat jenazah Marisa hendak disolatkan. Sejumlah keluarga pun berusaha untuk menguatkan Ikang dan dua anaknya Bella Fauzi dan Ciki Fauzi. Duduk di samping keranda, wajah ketiganya pun begitu sembab. Tak hanya suami dan anak-anak, kesedihan juga terlihat dari wajah sahabat-sahabat Marisa sesama artis. Seperti Ingrid Kansil yang tak kuasa menahan air matanya saat mengenang persahabatannya dengan Marisa. Saat berkunjung ke rumah duka pagi tadi, Ingrid mengungkapkan almarhum Marisa selalu mendukungnya dalam tiap kegiatan, baik organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Menurut Ingrid, Marisa merupakan role model dalam karir maupun sebagai ibu rumah tangga. Gimana kesedihannya mendengar kabar tersebut? Tentunya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi pokoknya. Kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Dia selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang, gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun, ya terutama organisasi. Gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.